Suatu hari di kuil, saat itu pendeta kuil mulai memprovokasi warga, serta melakukan fitnahnya terhadap Nabi Zakaria, agar umatnya akan menghukum Zakaria dan Maryam karena telah melanggar syariat. Lantas salah seorang murid Nabi Zakaria yang setia kepadanya, melakukan penolakan atas hasutan mereka itu. Ia juga mengungkapkan jika para penghasut itu telah membelot, lantaran jabatan dan uang yang diterima dari kuil. Dan mengatakan, celakalah para pendeta yang telah mencampakkan sikap beragama, demi memperoleh kehidupan duniawi dan fitnah. Sementara itu pendeta lainnya sudah menyusun siasat, dengan membayar orang-orang yang hadir pada saat itu, untuk membunuh murid Nabi Zakaria yang setia. Namun temannya berhasil untuk tidak dibunuh karena telah menuruti perintah pendeta takwil untuk mendustakan Nabi Zakaria. Setelah itu, ia pun pergi untuk menjumpai Nabi Zakaria, dan mengabarkan jika nyawanya saat ini sedang dalam bahaya, dan menceritakan semua peristiwa di kuil tadi. Kembali ke kuil, pendeta Yasakar tampak sangat puas mendengar isu akan kehamilan Maryam. Ia sangat yakin jika Maryam sendiri yang akan memberinya sarana balas dendam, dan sudah membayangkan hukuman apa yang akan mereka berikan kepada Maryam dan Nabi Zakaria. Lalu isu berita kehamilan Maryam pun tersebar dan menjadi bahan pergunjingan seluruh masyarakat. Di sisi lain, Maryam yang terus menangis, mengadu kepada Allah. Ia bertanya kepada Allah, bagaimana ia akan bisa kembali dengan bayi ini ke tengah Bani Israel, dan menjelaskan dari siapa ia mengandungnya. Tak akan ada yang iba kepadanya, dan semua pasti akan menghujatnya. Maryam pun berencana akan pergi ke tempat yang jauh, agar tak ada yang menemukannya. Nabi Zakaria pun tampak berdoa kepada Allah, jika menghilangnya Maryam merupakan pertanda peristiwa besar akan terjadi. Tiga para ilmuwan dari Iran itu terlihat masih terus meneliti komet yang melintas di langit. Mereka menjelaskan kepada Panglima Kerajaan, jika Nabi besar dengan kepribadian seagung ini, pasti berasal dari keluarga terhormat, dalam arti keturunan para nabi, bukanlah dari keturunan para raja. Pasti Al-Masih berasal dari keturunan Nabi Yahudi. Panglima itu pun menanyakan, mengapa para nabi yang akan datang harus dari keturunan nabi terdahulu. Mereka mengatakan, sebab nabi adalah perantara karunia Tuhan kepada semesta. Yakni, mereka berada dalam garis vertikal menuju makhluk pertama. Makhluk itu adalah pusat semesta. Dialah Nabi akhir zaman. Kita semua juga menantikan beliau. Dia adalah utusan Tuhan paling akhir di muka bumi. Mendengar penjelasan tersebut, Panglima itu menduga juga Al-Masih adalah keturunan Nabi Daud. Mereka mengungkapkan jika sangat banyak keturunan Nabi Daud. Lalu mereka bertanya, apakah mengenal wanita yang memiliki sifat ibu seorang nabi? Adakah wanita yang memiliki sifat-sifat lebih mulia dibandingkan dengan wanita lainnya? Adakah wanita istimewa yang bisa melakukan keajaiban? Lantas Panglima itu tidak mau menjawabnya. Sebenarnya ia tahu akan ciri-ciri wanita yang dimaksud, karena ia teringat akan Maryam yang pernah menolongnya untuk kesembuhan anaknya itu. Dan pergi meninggalkan para ilmuwan itu tanpa sepatah kata pun. Saat Panglima akan beranjak pergi, mereka menduga jika ia tahu wanita tersebut, bukan saja mengenal wanita itu, bahkan mencemaskannya. Lantas Panglima itu tidak mau untuk mengakuinya dan akan beranjak pergi. Tapi mereka malah menahannya untuk mendengarkan cerita mimpi para ilmuwan itu tadi malam. Jika seorang pria berpakaian raja, sedang berjalan di tanah yang berwarna merah. Tanah itu memerah akibat darah orang-orang yang dibunuh di sekelilingnya. Raja yang dilihatnya sedang berpura-pura sedang menunggu matahari. Tapi begitu melihat matahari, ia memesan busur dan membidiknya. Setelah mendengar itu semua, akhirnya Panglima tersebut mengakui jika ia adalah utusan raja itu, seperti yang mereka katakan.
Lantas mereka pun menyayangkan hal itu dan tidak ingin menjadi sarana di tangan raja yang hendak membidik matahari. Dan akan menghentikan pencarian akan keberadaan Al-Masih itu, dan akan berencana pulang ke Iran. Mereka juga mengungkapkan kekecewaannya dan sangat ingin bertemu dengan Al-Masih. Dan akan pulang menghadap Raja Herod lalu mengatakan jika mereka tidak menemui Al-Masih. Dengan begitu, pencarian pun selesai dilaksanakan dengan tangan kosong.